Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore dan selamat bertemu kembali. Bapak Ibu yang terkasih, tidak terasa saat ini kita sudah memasuki Kamis Putih, di mana kesengsaraan Tuhan Yesus dapat semakin kita hayati dan kita rasakan untuk saat ini. Maka dari itu Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah bersama-sama kita menyatukan hati, kita masuk di dalam doa saya hantarkan. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini Tuhan, bersama-sama kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan memberikan waktu bagi kami untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Untuk itulah berkatilah Tuhan kami semua agar kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, untuk kami semakin menghayati akan kesengsaraan, kematian, bahkan sampai kebangkitan Tuhan nanti. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan saat ini akan saya bacakan dari kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-13 ayat 12 sampai yang ke-17. Yang demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan. Yang berbahagia adalah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Hosiana. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara pasti pernah mendengar kata kasih, atau bahkan mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara sedang merasakan atau mengalami kasih itu di dalam kehidupan kita. Entah itu melalui teman hidup kita, entah itu melalui atau dari orang tua kita, entah itu dari keluarga besar kita, entah itu dari masyarakat sekitar kita. Saya yakin kita sedang mengalami kasih itu. Yang menjadi perenungan, apa sih sebenarnya kasih itu Bapak Ibu? Kalau di dalam buku ensiklopedi saya sempat membuka dan membaca penjelasannya demikian, bahwa kasih adalah ungkapan keluar dari hati yang paling dalam, yang kemudian diwujud nyatakan dengan satu tindakan kepada seseorang yang dikasihinya demi satu kebahagiaan dan kebaikan orang yang dikasihinya itu. Itulah Bapak Ibu yang namanya kasih. Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita bicara tentang kasih, itulah yang pernah dan selalu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Terutama di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-13 ayat 1 sampai yang ke-20, di mana di sini menceritakan bahwa suasana masa penderitaan Tuhan Yesus sudah mulai semakin dekat
Dan Tuhan Yesus pun juga sudah mempersiapkan itu semua. Tuhan Yesus menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dan sebelum penderitaan itu dihadapi, Tuhan Yesus sempat berkumpul dengan murid-muridnya. Dan pada waktu itu, saat Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus melepaskan jubahnya, kemudian mengambil satu air di dalam baskom, kemudian murid-muridnya yang sedang duduk itu dibasuhnya satu persatu. Mereka kaget, bahkan ada yang kemudian menolaknya, tetapi kemudian juga, ya sudah Tuhan, basuhlah kakiku. Satu persatu dibasuh semuanya sampai selesai. Dan setelah Tuhan selesai membasuh kaki murid-muridnya, kemudian Tuhan Yesus memakai jubahnya dan kembali ke tempat duduk asal mulanya. Dan setelah itu Tuhan Yesus kemudian memberikan firman, perintah kepada murid-muridnya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13 dengan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itulah yang menjadi keinginan Tuhan pada murid-muridnya saat itu, yang tidak lain dan bukan adalah murid-muridnya meneladani apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang dilakukan Tuhan ini merupakan satu bentuk cinta kasih Tuhan kepada murid-muridnya, agar mereka semua mendapat bagian di dalam kerajaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, memasuki kehidupan kita saat ini, dari apa yang kita terima dari firman ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil. Yang pertama, dari peristiwa ini Tuhan memberikan satu keteladanan untuk setiap orang itu bisa rendah hati. Dan yang kedua, Tuhan memberikan keteladanan untuk tetap melayani di dalam dan sepanjang hidup Tuhan ketika bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih, inilah satu pesan firman yang saat ini boleh kita terima bagi kita semua. Memasuki kehidupan kita saat ini, hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, setiap kita juga tetap mempunyai semangat di dalam melayani, dan jangan pernah meninggalkan rendah hati di dalam kehidupan kita. Karena banyak sekali orang mempunyai semangat untuk melayani, tetapi ketika meninggalkan rendah hati di dalam hidupnya, pelayanan itu terlihat sebuah kesombongan. Pelayanan itu terlihat ada ketidaktulusan, dan pelayanan itu terlihat tidak baik untuk dirasakan bagi orang lain. Untuk itu, melalui firman Tuhan, biarlah kita tetap semangat di dalam melayani dengan kerendahan hati. Karena ketika kita melayani dengan rendah hati, apa yang kita lakukan bisa diterima baik orang lain, bisa menenteramkan hati orang lain, dan juga dapat menjadi berkat di dalam kehidupan orang lain. Selamat memasuki Kamis Putih. Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat sore hari ini Tuhan, kami mengucap syukur oleh karena Tuhan berkenan hadir dan Tuhan juga berkenan memberikan firman bagi kami semua, sehingga dengan firman yang saat ini boleh kami terima, kami dapat merasakan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kami semua. Dan terlebih dari itu, saat ini kami memperoleh kebaikan dari Tuhan, yaitu keteladanan untuk tetap melayani dan keteladanan untuk kami tetap rendah hati. Untuk itu berkatilah kami Tuhan, kami sebagai majelis, kami sebagai pendeta, kami sebagai jemaat, kami sebagai kepala rumah tangga, kami sebagai ibu bagi keluarga kami. Biarlah Tuhan tetap memberkati kami sehingga kami boleh tetap melayani dengan kerendahan hati kami, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat bagi keluarga kami, bagi gereja kami, bagi masyarakat dan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang saat ini boleh kita terima. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.